Dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-14, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dalam dunia ini, manusia itu dibagi dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama disebut dengan orang bebal. Kelompok yang kedua disebut dengan orang arif. Dari bacaan yang kita baca bahwa orang bebal di dalam hatinya, ini cirinya, di dalam hatinya dia berkata tidak ada Allah. Dia berkata dalam hatinya, bukan dari mulutnya. Mungkin dari mulutnya dia terucap Allah itu ada, Allah itu berkuasa, Allah itu hebat, Allah itu baik. Tetapi hatinya berkata Allah itu tidak ada. Saudara dikasih Tuhan, kok aneh, tetapi ini sebuah kenyataan bahwa manusia akhir zaman dia akan memungkiri akan keberadaan Allah. Dengan mulutnya dia bisa berkata Allah baik, Allah berdaulat, Allah kasih. Tapi ketika mengalami sebuah situasi yang sulit, yang sukar, ya mulutnya berkata seperti, tapi hatinya dia berkata tidak ada Allah. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Dalam situasi kita seperti ini, sekalipun agama kita, kepercayaan kita, kita Kristen, KTP Kristen, hanya kita nggak dapat beribadah di gereja saat ini. Tapi banyak orang yang mereka meragukan apakah benar-benar Allah itu ada. Kalau mereka berkata, berucap dengan mulutnya, Allah tidak ada. Toh KTP-nya Kristen, dia orang Kristen, dari keturunan orang Kristen, tidak mungkin untuk dia berucap seperti itu. Tapi hatinya, dia bisa memungkiri akan keberadaan Allah itu. Sehingga seperti yang dinyatakan oleh pemazmur, orang bebal, dia akan berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Poin yang kedua, orang bebal, dia busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Orang bebal karena dia menyadari bahwa dia berkata tidak ada Allah. Kalau dia berkata tidak ada Allah, mengapa dia harus berbuat baik? Mengapa dia harus memikirkan sesuatu setelah kematian nanti? Dia nggak berpikir seperti itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia tetap eksis, hidup di tengah-tengah dunia tanpa memikirkan
keberadaan orang lain tanpa memikirkan akibat-akibat dari apa yang telah dilakukan. Karena dia tidak lagi takut dengan kehidupan setelah kematian. Yang dia pikirkan adalah hidup di tengah-tengah dunia ini, bagaimana dia tetap bisa hidup, tetap bisa eksis, bisa makan, bisa dihargai orang, tanpa dia memikirkan akan adanya kehidupan di kekekalan nanti setelah orang itu dipanggil oleh Tuhan. Ini orang bebal yang hanya memikirkan sesaat dan tidak mencari Tuhan, karena dia berkata dalam hatinya, memungkiri Allah itu, bahwa Allah itu tidak ada. Yang kedua adalah orang arif bijaksana. Apa ciri dari orang yang arif bijaksana ini? Ciri yang pertama adalah orang yang arif dan bijaksana dengan situasi yang terjadi, dengan dunia yang kacau balau, yang tidak menentu. Ia akan mencari Tuhan. Ya, ia akan mencari Tuhan. Ini beda dengan orang bebal. Dia tidak peduli dengan Tuhan, masa bodoh dengan Tuhan. Yang penting dia dengan kekuatannya bisa berusaha bagaimana eksis di tengah-tengah dunia. Tapi orang yang bijaksana, arif bijaksana, dia akan mencari Tuhan. Mengapa demikian? Karena dia menyadari bahwa dia ini terbatas, dia ini tidak mampu, dia ini rapuh. Makanya dia mencari wajah Tuhan. Dia mencari kehendak Tuhan. Ini orang arif. Ketika dia tidak mampu, maka dia mencari Sang Penolong yang sanggup untuk mengentaskan dia, menolong dia. Makanya dia mencari wajah Tuhan. Yang kedua yang dicari, yang dilakukan oleh orang yang arif dan bijaksana adalah akan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Ya, menjadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan. Ya, saat-saat ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berperang bersama melawan virus corona. Virus ini makhluk kecil yang dengan kasat mata kita nggak bisa melihat. Ini bisa menular kepada seseorang dengan berbagai macam cara. Dan kita harus berperang bagaimana kita melawan makhluk kecil ini. Ini makhluk kecil yang luar biasa. Makhluk kecil tapi menggoncang dunia. Makhluk kecil menutup tempat-tempat karaoke. Makhluk kecil menutup juga gereja. Makhluk kecil menutup masjid. Makhluk kecil mem-PHK, menyebabkan orang di PHK, pabrik tutup. Pusat perhatian manusia tertuju pada makhluk kecil yang bisa menyebabkan infeksi
di paru-paru manusia. Banyak orang yang telah meninggal dan kita dan juga pemerintah itu berperang bersama melawan virus corona ini. Apa yang dapat kita andalkan? Kita nggak tahu semuanya. Orang yang berhikmat, dia akan berlindung hanya kepada Tuhan saja. Ini orang yang berhikmat karena kita nggak tahu semuanya. Dari orang yang bebal dan orang yang fasik. Orang yang bebal, maka dia akan ditimpa dengan kekejutan yang besar. Dia akan ditimpa dengan kekejutan yang besar yang tidak terduga, yang tidak dia pahami, dan itu sesuatu yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh orang bebal ini. Tapi hukuman ini, kekejutan ini, inilah yang akan mereka alami. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan melihat, Tuhan memandang ke bawah dari surga. Dia melihat mana orang yang bijak, mana orang yang bebal. Orang yang bebal, dia akan mengalami kekejutan yang luar biasa, yang tidak terduga oleh dia. Tetapi orang yang bijaksana, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan, dia akan menyertai angkatan orang benar. Orang yang bijak akan disertai oleh Tuhan. Orang yang bijak, orang yang arif, dia akan mendapatkan perlindungan yang dari Tuhan. Orang yang bijak, dia akan mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Orang yang bijak, dia akan bersorak-sorai kemenangan. Kita masuk golongan mana? Bapak Ibu sendiri yang menjawabnya.